Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Apakah kita saat ini tengah berada di dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak mengenakan? Kita diperlakukan tidak adil, kita direndahkan, kita tidak dianggap, kita merasakan satu sakit yang sangat dalam di hati kita, atau ada pergumulan berat yang sudah kita doakan sekian lama dan sepertinya Tuhan diam saja. Saya diingatkan pada satu peristiwa di mana ada seorang pendeta Jerman yang terkemuka. Dia menghabiskan hampir 8 tahun masa hidupnya di kamp konsentrasi Nazi oleh karena dia menentang Hitler. Pendeta Martin Niemöller. Sebenarnya dia adalah warga negara Jerman, tetapi dia disamakan dengan orang-orang Yahudi yang akan dimusnahkan oleh Hitler. Pada malam Natal di tahun 1944, kepada sesama penghuni penjara di Dachau, pendeta ini menyatakan, teman-teman yang terkasih, pada Natal kali ini, marilah kita percaya bahwa dalam diri sang bayi yang lahir di Bethlehem itu, Dia, Yesus yang telah datang ke dunia demi menanggung dosa kita. Dia akan memberikan pengharapan baru. Dia yang telah menjadi manusia itu adalah utusan Allah yang maha tinggi. Dia datang dari tempat maha tinggi yang mulia, melawat kita. Pendeta Niemöller ini membangkitkan semangat di tengah situasi, di tengah keadaan yang tanpa pengharapan. Mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka esok hari. Apakah mereka akan dibunuh mati? Apakah mereka akan disiksa? Dalam situasi yang sepertinya tidak ada lagi pertolongan. Tetapi pendeta Martin Niemöller tahu ada pengharapan kepastian. Ada pengharapan abadi di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita yang saat ini tengah bergumul, yang saat ini tengah mengalami situasi yang tidak pasti? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari kita ke depan. Tetapi seharusnya kita mengingat kembali kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masihkah kita mempercayai bahwa Yesus pengharapan abadi? Masihkah kita mempercayai kasih Allah tetap ada dalam hidup kita, sekalipun kita ada di dalam situasi yang menekan, di dalam situasi tanpa pengharapan, di dalam situasi yang begitu tidak menyenangkan? Tuhan tidak akan membiarkan kita selama kita percaya kepadanya. Selama kita sungguh-sungguh bergantung dan menaruh harap hanya kepada Dia. Dia sumber pengharapan. Dia akan menyatakan pertolongan pada waktunya. Karena Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan kita. Kuncinya datang pada Tuhan dengan percaya. Berharap pada belas kasih-Nya. Dan Dia akan menyatakan pertolongannya pada waktunya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.